warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Nurzana Ratukau. Pada penampilan kali ini, saya akan membahas berbeda dengan topik sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai pembenihan ikan bersirip. Judul yang akan saya bahas adalah panen telur salmon dan pemijahan buatan. Sebelum kita lanjut, teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja ke latar belakang ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang banyak mengandung kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya untuk otak. Oleh karena itu, dalam ikan salmon mempunyai atau memiliki kandungan gizi seperti asam lemak omega 3 tak jenuh, sehingga sangat baik untuk otak khususnya bagi pertumbuhan otak anak. Ikan salmon adalah spesies Andromous, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan tawar, bermigrasi ke lautan, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Berikutnya itu tujuan. Adapun tujuannya terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu agar dapat mengetahui bagaimana cara memanen telur ikan salmon, dan yang kedua agar kita dapat memahami pemijahan ikan salmon secara buatan. Proses pemanenan telur yang telah saya simak dalam video tadi, bahwa para warga sekitar menggunakan jaring untuk menangkap ikan salmon. Kemudian ikan tersebut dibelah perutnya untuk mengambil telur ikan salmon tersebut. Lalu ikan salmon jantan diambil sel spermanya, kemudian dicampurkan ke dalam telur tersebut. Kemudian dicampur, diaduk kembali, terus dimasukkan lagi ke dalam kolam pemijahan. Kita langsung saja ke halaman berikutnya, yaitu metode. Ada beberapa metode yang harus kita ketahui, diantaranya itu yang pertama, memilih induk ikan salmon yang dikawinkan. Keadaan ikan salmon menjadi lelah ketika sampai di hulu sungai, yaitu tempat pertama kali saat telurnya ditetaskan. Pada saat itu, mereka akan membuat lubang sekitar 25-30 dengan menggunakan ekornya sebagai sarang. Di lubang tersebutlah, ikan salmon betina akan mengeluarkan telur sebanyak 3.000-8.000 butir, dan kemudian akan dibuahi oleh sperma ikan salmon jantan. Berikutnya yaitu menyiapkan wadah kolam yang khusus. Kolam ikan salmon harus memiliki atau memenuhi kebutuhan air ikan. Buatlah desain yang menarik, berikan air tawar dan juga air laut, karena kehidupan ikan salmon berpindah ketika menetas di air tawar dan akan dihidup di air laut. Berikutnya yaitu memberi pakan ikan salmon. Siklus kehidupan ikan salmon dimulai dari perairan air tawar atau air sungai. Pada saat itu, telur yang dihasilkan oleh ikan salmon tersebut menetas, yakni biasanya sekitar bulan November. Pada tahap itu, tingkat kematian ikan salmon sangat besar. Jumlah dari semua total telur yang dibuahi kurang lebih setengahnya berhasil menetas. Berikutnya itu pindahkan ke air asin. Ketika usia ikan salmon sudah mulai memasuki proses dewasa, maka akan mengalami perubahan. Perubahan ini tersebut dihadapi dengan cara beradaptasi yang lebih kuat dengan lingkungan sebenarnya, yaitu hidup di air asin atau di air laut. Proses ini dikenal dengan sebutan small TV atau proses perubahan alami fisiologis. Masa perubahan fisiologis pada ikan salmon akan berakhir ketika sudah memasuki ukuran yang memiliki kisaran panjang 10 sampai dengan 12 cm. Bobot ikan salmon akan mulai mencapai 100 gram. Maka pindahkanlah dari wadahnya ke lokasi jaring di perairan air asin atau laut. Berikutnya yaitu kelebihan pemijahan secara buatan. Kelebihan pemijahan secara buatan ini diantaranya sperma induk jantan dapat digunakan untuk membuahi telur induk betina sebanyak kurang lebih 5 induk betina. Tidak perlu menggunakan media penempel telur, dan kegiatan memijahkan ikannya tidak tergantung dengan waktu memijah ikan sesuai behaviornya. Berikutnya yaitu kekurangan metode ikan salmon. Ada beberapa kekurangan diantaranya yaitu tidak semua telur dapat terbuahi karena pada saat pemijahan telur itu menggumpal saat dilakukan penebaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Ingat ya, belajar dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini dan berharaplah untuk esok hari. Hal yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Ingat ya, selalu di rumah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.